Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Okey guys, di tema readingan hari ini saya akan membahaskan hatinya semakin tidak tenteram tanpa adanya kamu. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang hatinya menjadi semakin tidak tenteram tanpa adanya kamu. Walaupun kondisi hubungan kalian sudah pun terjadi seperti ini, pertanyaannya adalah mengapakah perasaannya masih belum bisa tenang. Tanpa membuang waktu, kita lanjutkan sahaja ke journal reading hari ini dan perlu saya terapkan bahawa journal reading ini belum tentu akan resonate dengan setiap orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan energi yang tidak berkaitan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teman-teman, kita akan cari tahu ya, siapakah dia yang kondisi hatinya menjadi semakin tidak tenteram tanpa adanya kamu. Nah, siapakah orang ini? Okey, kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah seseorang ini yang kondisi hatinya menjadi semakin tidak tenteram tanpa adanya kamu? Siapakah seseorang ini yang kondisi hatinya menjadi semakin tidak tenteram tanpa adanya kamu? Okey teman-teman, kartu pertama merupakan kartu Temperance. Saya menangkap teman-teman ya, orang ini sudah berkali-kali cuba melepaskan kamu, cuba mengikhlaskan hubungan kalian. Tetapi semakin dia tahan, semakin dia kontrol, semakin dia cuba mengikhlaskan, dia semakin menginginkan kamu. Kartu pertama ini, Temperance, sudah memperlihatkan ya, seperti memperjelaskan mengapa keadaannya masih lagi tidak tenang sehinggalah hari ini. Saya menangkap daripada orang ini yang seperti banyak bermeditasi, cuba benar-benar mengikhlaskan kamu, melepaskan kamu, seolah-olah berkali-kali melakukan ini tetapi tidak berhasil. Semakin bermeditasi, semakin merenungkan hal ini, semakin cuba mengikhlaskan kamu menjadi orang yang semakin dia inginkan. Kerana jauh di dalam hatinya teman-teman ya, dia dapat merasakan seperti ada cinta sejati, koneksi cinta sejati dengan dirimu. Orangnya sangat penyabar, orangnya sangat sederhana. Siapakah dia? Ace of Cups. Teman-teman, kartu kedua ini seperti mengkonfirmasikan lagi ya, kartu yang pertama ini. Kamu tahu kenapa begitu sukar untuk dia mengikhlaskan kamu? Kerana orang ini benar-benar jatuh cinta dengan dirimu. Ada perasaan yang cukup kuat di sini ya. Seseorang yang sentiasa mengharapkan kamu dan mengharapkan perubahan positif di hubungan kalian. Perasaan yang dia miliki untuk kamu ini sangat dalam dan melimpah ruah ya. Perasaan yang benar-benar seperti sukar untuk saya jelaskan ya, sebesar gunung teman-teman ya, perasaan yang cukup dalam untuk kamu. Nah, di sini teman-teman ada Four of Coins. Pada waktu yang sama teman-teman ya, ketika dia cuba mengikhlaskan hubungan ini ya, terasa amat berat sekali untuk dilepaskan. Orang ini sebenarnya benar-benar ya, ada niat untuk melindungi hubungan ini dan juga sangat ingin melindungi kamu. Nah, karakter si dia ini teman-teman, selain daripada merupakan orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang sabar, orang yang sederhana, saya juga menangkap beberapa di antara dia ini ya, mengelolakan kondisi keuangannya dengan cara yang cukup berhati-hati. Nah, ada sedikit energi yang mengindikasikan dia ini agak pelit ya. Ketika ingin mengeluarkan uang, dia akan berfikir berkali-kali. Apakah ini perkara yang dia mahukan atau dia benar-benar inginkan, atau ingin membelanjakan uang itu ke atas sesuatu yang dia benar-benar perlukan. Nah, ini akan diulang berkali-kali sebelum dia membelanjakan uangnya. Nah, ini ada sedikit karakteristik ya daripada si dia ini. Kita cuba lihat lagi. Siapakah dia yang hatinya semakin tidak tenteram tanpa adanya kamu? Wow, di sini ada kartu The Devil, guys. Saya juga menangkap teman-teman ya, seperti saya katakan tadi ya, selain daripada energi yang cukup besar, mencintai kamu, jatuh cinta dengan kamu, menyayangi kamu, saya menangkap orang ini benar-benar ya,
ada gambar seekor ular yang berapi, teman-teman. Kepanasan cinta daripada si dia. Dia sangat tergoda dengan kamu. It's like a big temptation, ya. Semakin sukar untuk didapatkan, itulah yang akan dia kejarkan. Dia merasakan kamu ini, ya, seperti seekor ular yang lapar, ya, memerhatikan makanan yang enak. Dia benar-benar ingin menerkam ke arah kamu, tetapi ada perasaan yang seperti cautious ataupun caution, ya. Dia perlu berhati-hati ketika mendekatkan dirinya dengan kamu. Jikalau tidak ada penghalangnya, dia tidak perlu, ya, seperti kartu pertama ini, mengontrol segala tingkah laku aksinya kepada kamu. Nah, di sini terlihat dengan jelas daripada 4 kartu ini, ada sesuatu yang membuatkan dia tidak boleh sebarangan bertindak. Maka ini menjelaskan kembali kepada kartu pertama, mengapa dia terpaksa menahan perasaannya terhadap kamu. Walaupun berkali-kali cuba melepaskan, mengikhlaskan, dia kembali lagi. Orang ini benar-benar berhasrat dengan kamu, sangat tergoda dengan kamu dan seperti sukar untuk menolak kamu. Saya menangkap ada perasaan yang kuat, ya, untuk dia melepaskan kamu di sini. Ini bukan perkara yang mudah. Jikalau benar-benar ada hubungan yang sudah jeda, dilepaskan. Saya menangkap perasaannya yang masih dihantui dengan kehadiran kamu di dalam hatinya. Seperti itu, ya. Energi yang sering melekat, energi yang sering melilit. Di sini teman-teman ada 9 of Swords. Setiap hari, setiap malam, teman-teman, dia seperti tidak dapat tidur nyenyak, ya, di waktu malam kerana memikirkan kamu. Dan saya juga menangkap ada pikiran yang berlebihan, ya, seperti kekhawatiran, kerisauan yang wujud detik ini tentang kamu. Apakah kerana dia takut, ya, dia mungkin dilepaskan, atau hubungan ini seperti semakin hari semakin dilepaskan kerana ada kartu 4 of Coins di sini yang mengindikasikan hubungan kalian yang sedang stuck, sedang tidak bergerak. Tetapi bersebelahan dengan The Devil. Jikalau kamu ingin pergi sekalipun, teman-teman, ya, dia tidak akan bisa melepaskan kamu. Jikalau dia seperti pretending, ya, berpura-pura untuk melepaskan kamu, ini tidak mungkin terjadi. Kerana saya menangkap perasaan hatinya yang masih begitu membara sehingga setiap hari, teman-teman, setiap malam tidak dapat melelapkan matanya memikirkan isu ini. Nah, ini secara keseluruhan energi hubungan kalian, ya. Siapakah orang ini? Queen of Wands. Orangnya cukup charming, cukup menarik, orangnya cukup optimis. Dan saya juga merasakan dia ini seorang yang cukup berani, ya, untuk mewujudkan apapun yang dia inginkan. Orang ini orang yang pandai mencuri perhatian. Dengan begitu mudah, ya, dapat menarik perhatian lawan jenis. Dengan begitu mudah sekali. Dia ini menarik, teman-teman. Jikalau dia seorang wanita, ada kecantikan tersendiri. Jikalau dia seorang lelaki, saya menangkap dia memiliki aura penarik yang cukup kuat sekali. Dan dia merupakan orang yang sangat suka mendapatkan pujian, perhatian kamu dan perhatian orang lain. Orangnya sangat penyabar. Dan saya juga merasakan, ya, beberapa di antara dia ini dijadikan panutan. Mungkin ramai followersnya seperti itu, ya, jikalau dia ini sangat giat di media sosial. Saya menangkap ramai followersnya dan ramai juga yang cemburu akan dirinya. Seperti itu, ya. Dan detik ini ketika hadirnya Queen of Wands ini, saya dapat menangkap energi kalian berdua yang saling jatuh cinta, sukar melepaskan. Perbedaannya, kalian kontrol sahaja. Cuba bermeditasi, cuba mengikhlaskan. Tetapi sepertinya, ya, jiwa orang ini masih tidak tenteram kerana dia belum sepenuhnya melepaskan kamu. Seolah-olah, ya, kartu yang berdiri tegak ini sudah menjawab soalan kita hari ini. Baik, teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih dalam lagi, menurut dia, apakah yang menyebabkan kondisi seperti ini? Hatinya yang tidak bisa tenteram tanpa adanya kamu. Kita cuba lihat daripada pihak dia, ya. Mengapakah menurut dia, apa yang menyebabkan kondisi seperti ini sehingga hatinya tidak bisa tenteram tanpa adanya kamu? Mengapa dia tidak bisa tenteram, teman-teman? Menurut dia. Wow, teman-teman. Kerana dia hancur. Semakin dia menahan perasaannya kepada kamu, semakin dia cuba mengikhlaskan kamu, dia benar-benar hancur. Ini sesuatu perkara yang terakhir yang ingin dia lakukan, iaitu melepaskan kamu, mengikhlaskan hubungan kalian. Dia merasakan berkali-kali, ya, perkara sama berulang dalam hidupnya. Kegagalan dalam rumah tangga, jikalau dia ini ex ataupun seorang janda
atau duda ya, ataupun jikalau dia seorang single, berkali-kali kecewa dalam sebuah hubungan. Sudah ditahan, sudah bersabar sejak sekian lama, tetapi seperti tidak berhasil ya menjayakan sebuah hubungan. Bagi dia teman-teman, mengapakah hatinya semakin tidak tenteram tanpa adanya kamu? Kerana ini bukan perkara yang dia inginkan. Ini jelas ya, ini bukan sesuatu yang menurut kehendak hatinya dia. Dia ingin mengekalkan kamu, ingin melindungi kamu, ingin menyimpan kamu jauh di dalam hatinya. Orang ini sangat sayangkan kamu. Ada energi Ace of Cups dan juga The Devil yang mendampingi ya Four of Coins ini. Dia benar-benar ingin menjaga kamu dengan baik kerana orang ini orang yang kuat cemburu teman-teman. Dia ingin memproteksi dirimu, tidak mahu melihat kamu dengan lawan jenis yang lain. Nah, menurut kamu pula seperti apa teman-teman? Kita cuba lihatkan di sini ya. Dari pihak kamu pula, apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapakah dia begitu hancur detik ini, seperti seolah-olah ditinggalkan, diabaikan, atau hubungan kalian sudah pun selesai? Menurut dia, ini bukan kali pertama dia dihampakan. Ini seperti sudah berkali-kali dikecewakan. Mungkin juga ada yang gagal dalam pernikahan berkali-kali. Seperti itu ya. Wow, di sini sepertinya ada. So hard for me to see the writing ya. Because of the... Saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Menurut saya ini adalah Five of Wands teman-teman ya. Saya menangkap kamu yang sedang berkonflik batin detik ini ya. Beberapa di antara kamu sebenarnya benar-benar ingin memperjuangkan hubungan ini. Sehingga kamu merasakan begitu kelelahan, kamu juga tidak bisa tidur malam ya. Kerana benar-benar berkonflik detik ini dengan perasaan kamu. Apakah kamu ingin melepaskan? Kerana saya melihat ya, cinta ini benar-benar melilit. Bukan sahaja melilit dia, tetapi melilit kalian. Untuk kamu lepaskan juga sakit ya. Untuk kamu bertahan, ini juga cukup melelahkan. Beberapa di antara kamu di sini ya, saya menangkap hubungan kamu dari pihak kamu ya, mendapat tantangan daripada orang sekitar. Sama ada rakan-rakan kalian, rakan-rakan kamu, sanak saudara kamu, orang tua kamu, keluarga kamu. Mungkin juga ada adik-beradik kamu yang tidak menyetujui perhubungan ini. Ada campur tangan orang lain ya, yang turut kepoin teman-teman. Memporak-perandakan lagi hubungan kalian. Dari sisi yang lainnya, saya menangkap kamu cuba bertahan. Berkali-kali kamu cuba perjuangkan hubungan ini. Tetapi kamu sudah mulai mencapai titik kelelahan. Ketika kamu menyedari kamu tidak dapat tidur malam, untuk mempertahankan dia juga sukar, untuk melepaskan dia juga seperti ya, energi yang cukup mematikan kamu. Ini cukup sukar buat kamu sebenarnya. Beberapa di antara kamu di sini ya, perasaan kamu masih lagi seperti bercampur aduk. Kerana kamu masih memikirkan orang ini. Tetapi saya menangkap jelas di sini ya, banyak konflik di hubungan kalian sehingga membuatkan kedua-dua belah pihak ini seperti energi yang cukup berat ya, dari kamu maupun dari dia. Dia yang hancur, kamu yang merasakan ini perjuangan sama ada perlu diteruskan atau perlu dihentikan. Nah, ini energi yang cukup berat ya. Selalunya teman-teman ya, jikalau energi yang berat daripada pihak dia dan pihak kamu, maka ini menjelaskan ya, mengapa hati dan perasaan seseorang ini semakin tidak tenteram jadinya tanpa kamu. Ini konflik yang belum diselesaikan. Ini jelas kelihatan ya. Bottom of the deck-nya ada Seven of Cups. Saya menangkap teman-teman ya, kerana menurut kamu atau menurut dia, di sini ada pilihan. Maka pilihan ini cukup membingungkan. Apa yang perlu dimiliki, apa yang perlu disingkirkan. Nah, saya menangkap ya, sama ada salah faham dari pihak kamu ataupun dari pihak si dia. Siapakah di antara kalian yang dijadikan pilihan? Atau ini mungkin pikiran kalian masing-masing ya, merasakan diri dijadikan pilihan ataupun orang ini masih belum bisa memilih. Ada pikiran seperti itu sama ada dari kamu ataupun dari si dia, yang menimbulkan banyak konflik, banyak salah faham sehingga orang ini hancur-hancuran. Nah, ini energi yang cukup membingungkan. Okey teman-teman, kita akan cari tahu dengan lebih lagi. Mungkin kita perlu melihatkan lagi ya, dengan secara details, ciri-ciri orang ini. Seperti apakah ciri-ciri si dia yang hati dan perasaannya menjadi tidak tenteram tanpa adanya kamu. Kita cuba lihatkan lagi ciri-ciri orang ini ya. Siapakah dia yang hati dan perasaannya semakin tidak tenteram tanpa adanya kamu? Siapa dia sebenarnya? Wow, teman-teman, orang ini merupakan orang yang pekerja keras. Beberapa di antara dia merupakan
seseorang yang agak kasar ya, energy divine masculine. Kalau lelaki itu benar-benar lelaki, kasar juga seperti seorang lelaki. Tetapi saya lebih melihatkan kepada kartu ini ya sebagai seorang yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan. Detik ini teman-teman, dia cuba menyingkirkan ya segala energi negatif yang terjadi dalam hidupnya. Ketika dia hancur-hancuran seperti ini, dia benar-benar ya bekerja keras untuk tidak mengulangi kesilapannya dan cuba menyingkirkan segala energi negatif yang sedang berkumandang di dalam hidupnya. Di sini teman-teman, beberapa di antara kalian juga mungkin ya berdealing dengan seseorang yang berjarak jauh. Saya menangkap teman-teman ya, mungkin ada kata-katanya yang turut menyinggungkan kamu. Hubungan kalian ini sudah berjalan untuk beberapa ketika dan prosesnya cukup panjang. Ini seperti hubungan yang cukup perlahan ya. Kamu cukup sabar menanti di sini. Sehingga kesedaran ini wujud di hatinya, mungkin dia harus mengikhlas dan melepaskan kamu. Kerana tidak sanggup lagi ya, to continue to delay you. Menunda-nunda kamu. Prosesnya cukup panjang teman-teman. Ini perjalanan hubungan yang perlu ya ditanggapi dengan sikap yang cukup sabar. Beberapa di antara dia ini mungkin berada di negara luar atau jauh ya, tempat tinggalnya mungkin jauh dari kamu. Hubungan kalian ini ship bersebelahan dengan whip. Saya menangkap ya pelbagai ujian yang kalian hadapi bersama. Berkali-kali ya dihadapkan dengan pelbagai ujian yang sering terjadi di koneksi hubungan ini. Tetapi kalian tidak hilang semangat ya dan masih menanti dan mendoakan dan mengharap kepada satu sama lainnya. Saya menangkap teman-teman ya, beberapa di antara dia sama ada berada di tempat tinggal yang jauh atau berada di luar negara. Saya menangkap dia ini mungkin orang yang sangat giat di social media. Dia mungkin seorang YouTuber, memiliki channelnya sendiri ataupun seorang influencer. Jikalau dia bukan seorang influencer, dia mungkin bekerja online, bekerja dari rumah, atau orangnya mungkin ya seorang penyanyi, pelakon, seorang selebriti, seorang artis, atau lebih hebat lagi ya, dia mungkin seorang healer. Orang yang mempunyai bakat dari segi kebatinan, pengobatan dan sebagainya. Tetapi, the bottom line is, saya menangkap orang ini orang yang cukup popular. Orangnya cukup dikenali ramai. Mungkin juga ya, dia seorang influencer, seperti saya katakan tadi ya. Ciri-ciri yang lainnya, orang ini suka berbasikal di waktu petang. Nah, mungkin dijadikannya sebagai rutinitas untuk bersenam. Mungkin mempunyai racing bike ya, bicycle seperti, bukan bicycle buruk seperti ini teman-teman ya, sport bicycle ya. Mungkin dia sangat suka mengayuh basikalnya ke sana ke sini di waktu petang ketika matahari tidak begitu terik ya, untuk bersenam, atau dia memang lebih senang menaiki basikal. Orang yang suka bersenam, suka berolahraga. Orang ini mempunyai a very active lifestyle ya, lifestyle yang cukup, gaya hidup yang cukup sihat, gaya hidup yang cukup aktif. Seperti itu ya. Saya menangkap orang ini datang dan pergi dalam hidup kamu tetapi tidak konsisten. Ada kalanya dia datang, ada kalanya dia pergi. Ketika kamu menanti-nantikan kedatangannya, dia tidak kunjung datang. Tetapi ketika kamu least expected, dia hadir lagi dan lagi. Seperti itu ya. Orang ini mempunyai penampilan yang cukup menarik. Sama ada dia masih muda ataupun usianya sepantaran atau lebih tua, dia masih lagi mempunyai badan ya yang cukup fit. Badannya menarik. Penampilannya juga menarik. Mungkin beberapa di antara dia di sini awet muda, kerana bersebelahan dengan star. Speaking of awet muda teman-teman, saya melihat ya, orang ini menjaga kesihatannya dengan begitu baik. Mungkin ya orang ini bijak ataupun mempunyai pengetahuan ya bagaimana untuk mengekalkan kesihatan atau gaya hidup yang cukup baik. Orang ini juga orang yang rapat dengan keluarganya, menjaga sebuah ikatan baik dengan keluarganya, dengan kamu dan orang sekitarnya. Dia akan cuba sedaya upaya teman-teman ya, tidak menyakiti orang sekitarnya walaupun itu terlihat terjadi ya. Saya juga menangkap teman-teman dari segi hati dan perasaannya. Perasaan itu semakin bertumbuh dan orang ini bertahan dengan kamu. Ada sedikit ikatan karma di antara kamu dengan orang ini dan juga ikatan spiritual. Saya menangkap kalian sering terkoneksi secara spiritual atau secara batin. Atasnya ada the devil, energi kemelekatan. Dan saya menangkap orang ini cukup setia dengan kamu, ada energi cinta tulus dan cinta yang masih lagi bertahan. Jikalau dia telah mengikhlaskan kamu contohnya, saya tidak merasakan dia ini benar-benar melepaskan kamu secara sepenuhnya. Maka ini menjelaskan teman-teman ya, jikalau tidak dilepaskan sepenuhnya, ini menjelaskan mengapa hatinya tidak tenteram
tanpa adanya kamu. Ciri-ciri yang lain, orang ini orang yang mencari solusi, orang yang berilmu pengetahuan, orang yang mencari cara. Orang ini penuh perencanaan, teman-teman. Jikalau perlu mencari cara dan solusi, akan dipikirkan dengan sedalam yang mungkin. Saya juga menangkap beberapa di antara dia ini mungkin seorang guru ataupun orang yang sangat berpendidikan tinggi. Orang yang suka membaca, orang yang suka mencari tahu, orang yang suka menambahkan ilmu, memperbaiki diri, memperbaiki ilmu pengetahuannya. Nah, ini energi yang cukup bijak sebenarnya. Daripada dihabiskan dengan perkara-perkara yang tidak penting, dia orang yang cari tahu, kepoh ke arah yang benar. Seperti itu Selain daripada itu, ciri-cirinya juga orang ini mempunyai pemikiran yang cukup tajam. Beberapa di antara kalian, teman-teman saya tidak tahu, ini menangkap energi pelmacam orang kerana ini adalah bacaan umum. Saya menangkap di sini, teman-teman ada sebuah kejadian yang berlaku dengan pantas akhir-akhir ini. Sama ada kamu bertindak berlandaskan konflik yang dirasakan di hati kamu detik ini memutuskan koneksi ini dengan dia, maka ini menjelaskan mengapa dia hancur-hancuran di sini sehingga tidak tenteram jadi hatinya, ataupun teman-teman ada hubungan yang sedang being put on hold ataupun sedang pause. Tetapi saya lebih menangkap ini keputusan yang seperti muktamad. Sama ada kalian berpisah untuk sementara waktu atau hubungan yang sudah dipisahkan, diputuskan. Atau lebih parah lagi mungkin ada orang ini atau kamu yang sudah pergi meninggalkan koneksi ini sudah untuk beberapa waktu. Kerana ada kartu ship. Ini hubungan yang sudah lama berjalan, bukan sekadar hubungan baru Dan saya menangkap hubungan yang sudah diputuskan, I think at least beberapa tahun yang lalu. Orang ini mempunyai pemikiran yang cukup tajam, teman-teman Orangnya pintar dan ada kalanya bersikap sedikit terburu-buru. Bersebelahan dengan whip ini, teman-teman, saya menangkap selain daripada seorang pekerja keras dia juga ingin melakukan, jikalau ada pekerjaan, ingin dihabiskan hari itu juga. Tidak boleh ditangguh-tangguhkan later-later kemudiannya nanti atau keesokan hari, dia akan terburu-buru jikalau ada pekerjaan yang perlu diuruskan. Kalau boleh, nak cepat-cepat habiskan. Kalau boleh habiskan hari ini, habiskan hari ini. Jangan ditunda nanti-nanti. Jangan ditundakan sehingga esok. Walaupun panas terik di luar sana. Jikalau ada kerja yang mungkin melibatkan kerja seperti berkebun seperti itu sesuatu yang perlu dilakukan di luar rumah. Menanam sayur-sayuran contohnya. Dia akan lakukan segala sesuatu itu serentak. Orangnya pekerja keras dan terburu-buru dalam melakukan pekerjaan. Kalau boleh ingin habiskan kerja hari ini, jangan dibawa kerja hari ini ke keesokan harinya. Nah, ini sedikit karakteristik orang ini. Dia mungkin menjadi tulang punggung keluarga, maka menjelaskan mengapa perlu bekerja keras seperti ini. Mungkin banyak beban, banyak tanggungjawabnya. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi Okey guys, mengapakah dia resah dan gelisah? Mengapakah orang ini menjadi gundah gulana hatinya enggak bisa tenteram tanpa adanya kamu? Kita cuba lihatkan di sini. Mengapakah hatinya menjadi resah dan gelisah, gundah gulana, tidak tenteram tanpa adanya kamu? Wow, teman-teman, The World. Ini benar Ini seperti kartu The Tower. Sukar untuk saya nafikan tidak boleh saya ketepikan. Kerana hubungan kalian ini sama ada baru-baru ini berakhir atau sudah lama selesai. Tetapi yang anehnya teman-teman sama ada baru selesai, baru diputuskan atau sudah lama diputuskan. Salah satu jawapan kepada hatinya mengapa tidak tenteram sehinggalah detik ini, kerana kalian saling terhubung. Walaupun kalian berjauhan dari segi jarak, berjauhan dari segi fizikal, tetapi hati kalian terhubung. Ada koneksi batin dan universe seperti sentiasa mengingatkan dia dan kamu akan kebersamaan kalian. Waktu-waktu yang pernah diluangkan dan saya melihatkan ada energi yang terkoneksi di sini. Walaupun sudah berpisah dari kartu ini jelas terlihat. Kamu lihat kiri kanannya, atasnya ada whip. Di sebelah kirinya ada scythe. Ini benar-benar hubungan yang sudah selesai. Tetapi mungkin kerana hubungan ini
Cara menyelesaikan hubungan ini cukup menyakitkan. Maka ini membuatkannya, mungkin dia merasakannya, meninggalkan kamu separuh jalan, tidak ada kata putus yang baik, yang menjadikan dia seperti benar-benar gelisah, ada energi penyesalan, porak-peranda pikirannya, menjadikan hidupnya tidak tenteram. Kerana dia memperlakukan ini kepada kamu, tidak memutuskan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Dari kartu World ini juga teman-teman, saya menangkap dia ya, yang sudah banyak berjanji dengan kamu. Banyak harapan yang dia berikan, tetapi tidak dia penuhi, tidak dia laksanakan. Nah, orang yang banyak berjanji ini kemudiannya gagal untuk merealisasikan. Ketika hubungan kalian hancur begini, dia menyalahkan dirinya. Maka ini menjelaskan ya, mengapa ada energi hati yang tidak tenteram ketika kalian tidak bersama. King of Swords, ya teman-teman. Saya menangkap dia yang ketika pergi daripada hubungan ini ya, menurut kamu, dia mungkin memilih orang lain, memilih keluarga, pekerjaan. Tetapi menurut saya, ketika hadirnya King of Swords sebelahan dengan The World, ini orang yang suka bersendirian. Seseorang yang sama ada sangat menikmati zaman bujangnya atau sangat menyukai privasinya. Jikalau dia jatuh cinta dengan kamu, dia lebih jatuh cinta dengan keseorangannya. Orang ini lebih kurang ya teman-teman ya, walaupun sangat mencintai kamu, waktu-waktu yang diluangkan ini lebih suka atau lebih prefer ya untuk bersendirian. Orang ini hidup dalam kepalanya, hidup di dalam dunianya. Nah, ketika waktu diberikan, waktu diluangkan bersendirian seperti ini, baru dia sedar yang sebenarnya ketika mempunyai waktu yang begitu terluang ya, waktu keheningan seperti ini, banyak waktu atau freedom, privacy untuk dirinya sendiri, baru dia sedar hatinya sebenarnya semakin tidak tenteram tanpa adanya kamu. Tetapi ini merupakan pilihan dia. Pilihan dia yang ingin bertindak pergi, pilihan dia yang bertindak untuk mematikan komunikasi, pilihan dia yang untuk tidak berhubung dengan kamu lagi. Nah, jikalau teman-teman kamu mungkin merasakan energi kamu di sebelah sini ya, mungkin dia di sebelah sana, kamu terbalikkan saja. Tetapi bagi memudahkan bacaannya, saya baca seadanya. Saya menangkap teman-teman ya, setelah dia bersendirian, mendapat momen privasi dengan dirinya, baru dia tersedar. Ketika dia mengandalkan logikanya, berfikir dengan sedalam-dalamnya, dia menyadari, walaupun badannya berjauhan dengan kamu, tetapi kalian terkoneksi kembali. Ini bersebelahan dengan The World, saling terhubung. Di sini teman-teman, wow, kamu lihat ya, saya tidak tahu bagaimana untuk jelaskan ini lagi ya. King of Swords bersebelahan dengan Queen of Swords dan ada kartu The World yang sedang menari-nari. You guys belong to one and another. Kamu sepatutnya sudah menjadi miliknya dia, dia sepatutnya sudah menjadi miliknya kamu. Tetapi apa yang terjadi, dia mewujudkan banyak frustasi, kemarahan, geram, rasa geram ya di hati kamu. Maka sama ada kamu yang memutuskan atau dia yang memutuskan. Orang ini tidak berjaya memberikan ya harapan-harapan yang dia janjikan kepada kamu. Maka ini menunjukkan ya frustasi di hati kamu. Tetapi kamu lihat di sini teman-teman, King of Swords bersebelahan dengan Queen of Swords dan bersebelahan dengan The World. Kalian berdua ini memiliki dunia yang nyata. Satu dunia yang di-sharing oleh bersama. Sepatutnya teman-teman ya, kamu dengan dia sharing satu dunia yang serupa. Bernikah, mempunyai family masing-masing. Tetapi ini tidak berhasil. Mungkin salah satu daripada janjinya, harapan kosong yang dia berikan kepada kamu adalah untuk menikahi kamu. Tetapi ketika ini tidak berhasil, ini yang menunjukkan konflik dari pihak kamu. Padahal kamu sudah berjuang bermati-matian demi si dia. Ketika dia memperlakukan kamu seperti ini, what do you think guys? Apakah kamu rasa teman-teman ya, yang dia akan baik-baik sahaja? Yang dia akan jiwanya akan tenang dan tenteram? Nah, ini yang terjadi ya, apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai. Apa yang dia lakukan kepada kamu, perilaku dan sikapnya kepada kamu. Menjanjikan sesuatu tetapi tidak dilaksanakan. Padahal di sini jelas terlihat teman-teman ya, ada koneksi soulmate di antara kalian. Memang ada koneksi soulmate yang cukup kuat di antara kalian di sini. Saya tidak tahu ya, orang ini mungkin juga ya, sebahagian daripada dia memang pasangan sah kamu ya. Okey teman-teman, Queen of Wands. Di sini banyak court card. Saya menangkap dari tadi ya,
lebih daripada 2, 3 atau 5 orang turut kepoin, campur tangan dalam hubungan kalian. Ini mungkin juga ada campur tangan orang tua, ibu dan ayah yang mungkin tidak mendukung ke arah hubungan ini. Jikalau ada tantangan daripada orang tua khususnya ya, maka ini menjelaskan mengapa hatinya hancur-hancuran, tidak diizinkan untuk bersama dengan pilihan di hatinya. Maka ini mungkin menjelaskan mengapa ada konflik dan kehancuran daripada dua belah pihak. Saya menangkap ada campur tangan orang lain dan ada seseorang yang sangat cemburukan hubungan kalian di sini. Sosok yang sangat cemburukan hubungan kalian ini merupakan seorang wanita, sama ada sepantaran ataupun lebih tua. Orang ini sering batu api. Batu api itu apa teman-teman? Saya tidak tahu istilah yang tepat di Indonesia. Seperti cuba merusakkan lagi hubungan ini, memporak-perandakan lagi hubungan kamu dengan dia. Orang yang menjadi dalangnya, orang yang akan trying to inject something bad into the relationship. Batu api ini merupakan orang yang akan mengatakan sesuatu yang benar-benar tidak baik tetapi tidak benar, hanya untuk membuatkan kalian salah faham dengan satu sama lainnya. Saya juga menangkap energi itu dengan kuat ya. Kamu perlu berhati-hati. Yang cemburu ini datang daripada seorang wanita. Nah, saya tidak tahu teman-teman, jikalau ini cinta segitiga, siapakah orang itu yang melakukan ini? Maka ini menjelaskan ya, mengapa hatinya menjadi semakin tidak tenteram tanpa adanya kamu. Di sini kerana dia dibuat untuk memilih, sama ada memilih kamu atau memilih yang lainnya. Membuatkan dia menjadi bingung teman-teman. Dia benar-benar bingung, tetapi ketika waktu keheningannya, dia pasti dan tahu yang dia mahukan adalah kamu. Kerana ada King of Sword dan Queen of Sword. Kalian belongs to one and another. Tetapi kerana ada campur tangan orang lain yang memporak-perandakan hubungan ini, sehingga membuatkan dia sangat kebingungan. Pilihan mana yang lebih tepat? Padahal teman-teman ya, banyak hasrat dan keinginan di hatinya yang ingin dia lakukan ataupun dipenuhi bersama-sama dengan kamu. Orang ini bukan tidak tulus mencintai kamu, tetapi hubungan kalian ini dikacau. Dikacau dengan campur tangan orang lain. Sama ada keluarga kamu, keluarga dia atau pihak lain. Di sini teman-teman ada Knight of Wands. Saya menangkap teman-teman ya, orang ini sebenarnya berapi-api mengejar kamu di awal hubungan ini. Tetapi seiring berjalannya waktu ya, saya menangkap seperti ya, seiring berjalannya waktu, dia menjalankan sahaja. Seperti ada sesuatu kebenaran yang terungkap di sini ya, yang membuatkan dia seperti mati rasa, tidak bersemangat lagi untuk mengejar. Ada sesuatu yang membuatkan dia ya, terpaksa mencari cara untuk mengupayakan atau memperjuangkan kamu lagi. Tetapi cara itu tidak mudah. Kamu lihat ya, ada kartu buku dan pilihan di sebelahnya. Menjadikan ini bukan suatu solusi yang mudah bagi dirinya. Saya menangkap teman-temannya, tetapi ketika dia bersendirian, jauh di dalam hatinya, ketika dia tenang ya, dia sedar orang yang dia mahukan adalah kamu. Tetapi kenapa hubungan kalian terjadi seperti ini? Dia juga sedar kamu banyak memperjuangkan dia. Tetapi saya lihat di sini dengan jelas ya, ada 2 kad kartu wanita di sini teman-teman. Nah, kamu sesuaikan ya readingan ini dengan kondisi masing-masing kerana ini bukan bacaan pribadi dan ini adalah bacaan umum. Saya menangkap ya, sama ada seperti saya katakan tadi, tidak mendapatkan restu orang tua, ayah dan ibu ataupun ada tantangan daripada orang lain. Yang turut membuatkan dia begitu bingung untuk apa yang dipilih, siapa yang perlu dipilih. Dan saya juga menangkap teman-teman, energi kebingungan ini cukup besar ya, sehingga membuatkan hatinya tidak tenteram tanpa adanya kamu. Sebenarnya dia ketakutannya sudah jadi pusing sendiri, seperti dibayangi oleh hantu-hantu ini ya. Tidak tahu lagi ingin mendengar kata siapa. Kata siapa yang lebih benar? Kata mereka, kata kamu, kata si dia. Dan ini cukup membingungkan. Tetapi walaupun dalam situasi seperti ini, hatinya tidak tenteram tanpa kamu, dia masih lagi bertahan. Kamu tahu kenapa? Kerana orang ini teman-teman ya, dia tahu harapan itu adalah dengan kamu. Kesetiaan dia kepada kamu juga masih lagi ada. Walaupun hubungan kalian ini terlihat daripada awal lagi ya, banyak salah faham, banyak pertengkaran. Tetapi ujung-ujungnya nanti
akan berdamai kembali. Kerana kalian seperti saling memahami. Nah, mengapakah saya mengatakan ini? King of Sword dan juga Queen of Sword. Ini merupakan pemikiran yang serupa. Kamu dapat membaca dia dengan baik, dia juga dapat membaca kamu dengan baik. Tetapi hatinya menjadi tidak tenteram tanpa kamu kerana hilang persamaan ini. Dia dihadapkan kepada pilihan lain, pilihan yang tidak sesuai dengan keinginan di hatinya. Seperti dia ini dipaksa, ya. Katakanlah dia mencintai kamu. Mungkin atas urusan keluarga ataupun orang lain yang seperti menyudutkan dia untuk memilih pihak lain. Maka ini juga menjelaskan mengapa hatinya tidak tenteram saat tidak adanya kamu. Kerana orang yang dia inginkan adalah dirimu. Di sini menjelaskan mengapa dia masih bertahan, ya. Walaupun pikiran ini sudah menjadi pusing sendiri, begitu sukar untuk bertahan. Ada banyak kata-kata daripada devil ini yang tidak meyakinkan. Tetapi kerana kesetiaan yang dia miliki kepada kamu ini begitu utuh, ya. Fondasinya begitu kuat. Kerana kalian mempunyai pemikiran yang serupa, dia bertahan untuk kamu di sini. Okay guys, zodiak terkuat yang terlihat hari ini, ya, sepertinya datang daripada, of course, the devil, Capricorn, Sagittarius, Aries. Ini merupakan 3 zodiak yang mendominasi atau 4 zodiak yang mendominasi, ya. Sekali lagi, kamu mendapat kartu Capricorn ini 2 kali, ya. The Devil and the World. Maka ada 2 Capricorn, Sagittarius dan Aries. Ini mendominasi. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia. Dan didampingi dengan zodiak lain seperti Aries, Leo, Sagittarius. Aries dan Sagittarius juga mendominasi. Tetapi menurut saya, ya, dari pihak kamu, ya, mungkin ada yang berzodiak Leo di sini. Begitu, ya. Elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, ketiga-tiganya hadir kerana ada Ace of Cups. Gemini, Libra, Aquarius. Saya menangkap teman-teman, ya, lebih didominasi oleh Gemini dan juga Aquarius. Begitu, ya. Capricorn, Taurus, Virgo, sudah jelas teman-teman, ya. Ada 2 Capricorn. Itu lebih mendominasi. Seperti itu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi, ya, ke depannya. Seseorang yang hatinya tidak bisa tenteram sehinggalah detik ini tanpa adanya kamu. Apakah yang bakalan terjadi atau sesuatu yang ingin dia wujudkan di hubungan kalian dalam waktu yang terdekat ini? Berlandaskan hatinya yang masih tidak bisa tenteram. Untuk mententeramkan perasaannya teman-teman, bagi mendamaikan situasi hatinya, apakah yang akan dia lakukan di hubungan kalian dalam waktu yang terdekat ini? Agar dia dapat berdamai dengan situasi hubungan ini. Wow, di sini ada courage. Saya menangkap teman-teman, ya, orang ini akan menggunakan atau menggerakkan segala keberanian di hatinya untuk memperbaiki koneksi ini. Saya menangkap daripada energi keberanian ini, dia tidak bersedia untuk diputuskan. Jikalau kamu yang memutuskan, dia belum sedia untuk diputuskan. Dia akan cuba memberanikan dirinya untuk datang lagi mendapatkan kamu. Tetapi jikalau dia yang putuskan kamu di kala itu, kini dia memberanikan dirinya untuk kembali memperbaiki situasi hubungan kalian setelah menyedari yang dia butuhkan adalah kamu. Forgiveness. Dia sedar teman-teman, ya, mengapakah dia sanggup memberanikan dirinya? Kerana ketertarikan energi di hubungan ini cukup kuat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, this person owe you an apology. Dia sedar dia perlu datang meminta maaf dengan kamu. Banyak yang sudah dia janjikan tetapi tidak dia laksanakan. Daripada kehancuran ini, mungkin dia terpaksa menjalankan karmanya, ya, setelah apa yang dia lakukan kepada kamu. Mungkin dia berpisah dengan orang masa lalunya, mungkin dia ditipu, mungkin dia gagal dalam sebuah hubungan lagi, mungkin juga uang-uangnya sudah habis dilenyapkan, ataupun mungkin jatuh bangun dalam sebuah urusan pekerjaan, membuatkan wujud kesedaran seperti ini di hatinya. Setelah terjadi perkara-perkara ini, baru sedar teman-teman, ya, harus datang meminta maaf dengan kamu. Di sini teman-teman ada kartu yang loncat, ya, a new beginning. Saya merasakan, ya, dia akan memberanikan dirinya untuk meminta maaf dengan kamu dan memulakan sesuatu yang baru, membuka lembaran baru dengan kamu dan seperti menghidupkan kembali harapan-harapan yang telah dia janjikan kepada kamu.
Di sini kamu sebenarnya banyak menahan teman-teman ya. Kamu banyak berkorban untuk orang ini demi menjaga imejnya, demi menjaga reputasinya. Kamu sanggup berbohong dengan keluarga kamu sendiri. Saya menangkap manager itu ya, kerana kamu ingin melindungi nama baik dia. Mungkin dia seorang yang cukup famous seperti itu ya. Mungkin dia orang yang berkedudukan. Kamu banyak membohongi diri, membohongi orang sekitar kamu, membohongi keluargamu demi menjaga reputasi dia. Kedepannya dia sedar teman-teman ya, apa yang telah dia lakukan kepada kamu. Maka kerana ada ketertarikan energi yang begitu kuat, dia akan memberanikan dirinya untuk datang meminta maaf dan membuka lembaran baru dengan kamu dalam waktu yang terdekat ini. Di sini teman-teman, saya tidak menyarankan untuk memberikan waktu ya. Kita serahkan ke tangan Tuhan. Jikalau kalian berjodoh, orang ini pasti datang. Forward planning. Dia sudah merencanakan sesuatu untuk masa depan kalian. Ketika saya melihatkan kartu ini ya, I have to be straightforward also teman-teman ya. Saya juga perlu berterus terang. Forward planning ini memberikan saya gambaran ya. Ini jauh ke depan. Maafkan saya, ini bukan dalam waktu dekat. Seperti yang saya katakan tadi. Orang ini merencanakan sesuatu untuk hubungan jangka panjang dengan kamu yang bakalan akan memakan waktu. Banyak yang dia rencanakan dan tidak boleh terburu-buru. Kamu tahu kenapa? Kerana ini merupakan perencanaan jangka panjang. Maka mungkin juga ya, ini tidak akan berlaku dalam waktu dekat seperti yang saya katakan tadi. Itu harapan saya. Tetapi melihatkan kepada kartu forward planning. Forward planning. Ke depannya. Sesuatu yang direncanakan ke depannya. Mungkin menurut kamu ke depan itu di depan kita sahaja. Tetapi intuisi saya berbicara dengan situasi yang berbeda. Ini lebih ke arah distant future teman-teman. Masa depan yang lebih ke depan lagi. Saya tidak tahu teman-teman ya, kamu perlu benar-benar bersabar di sini. Ini mungkin akan makan ya dalam 1-2 tahun lagi. If I am not mistaken. Kerana orang ini memiliki perencanaan masa depan ya, yang mungkin melibatkan menstabilkan kondisi keuangannya. Maka ini akan memakan waktu. Baik teman-teman, kita bukakan kartu yang terakhir ya. Demi menenangkan atau mendamaikan situasi hatinya yang detik ini tidak tenteram ya ketika memikirkan kamu, apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Apakah sesuatu yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Demi mendamaikan situasi hubungan ini dan mententeramkan hatinya. Jikalau dia mungkin tidak berkesempatan ya untuk memberitahu kamu sesuatu, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu dalam pembacaan hari ini? I wonder what you are doing right now. Dia tertanya-tanya sekali teman-teman ya, apakah yang sedang kamu lakukan detik ini? Kerana sepertinya tidak ada kabar berita daripada satu sama lainnya. The first thing I think of in the morning is you. Setiap pagi teman-teman, ketika dia tidak dapat tidur malam, kamu juga mungkin memikirkan dia ya di waktu malam. Setiap pagi, kamu adalah orang yang pertama yang hadir dalam mindanya dia, dalam benaknya dia. Rest assured that I will always be here for you. Sama ada kamu ingin percayai ini ataupun tidak. Sudah saya katakan tadi ya, akan memakan waktu. Dia ingin kamu percaya, meyakinkan kamu, dan dia sentiasa ada untuk dirimu. Dia seperti ingin meyakinkan kamu, walau seperti apapun situasi hubungan kalian ini, dia sentiasa ada untuk kamu. Kerana energi hubungan kalian yang saling terhubung ya, ada kartu The World tadi. Kita lihatkan lagi pesanan daripada si dia. I miss all the attention you used to give me. Dia sangat merindukan segala perhatian yang sering kamu berikan di kala itu. Selama ini teman-teman ya, kamu tidak pernah gagal memberikan dia walaupun perhatian sekecil apa sekalipun. Tetapi kini kamu lebih mendiamkan kerana ada konflik di pihak kamu, di keluarga kamu, dan kamu benar-benar berkonflik untuk bertahan atau melepaskan. Tetapi energi hubungan ini ya, cinta yang melilit. Dan dia ingin meyakinkan kamu yang dia sentiasa ada untuk kamu. Perencanaan ini akan memakan waktu. Nah, jikalau kamu tidak dapat bertahan, saranan saya teruskan hidup kamu. Tetapi jikalau kamu orang yang bersabar seperti dia, dan kamu merasakan kamu tidak terburu-buru mencari pasangan hidup, maka mungkin kamu boleh bertahan. Sebenarnya 1-2 tahun itu teman-teman menurut saya tidak lama. Kamu tahu, untuk saya membuka channel ini, I have to wait almost ya, at the age of 50 teman-teman.
Tuhan mempunyai waktu yang tepat untuk setiap kita ini ya. There will be defined timing untuk setiap orang. Maka teman-teman, I don't know. Menurut saya, jikalau saya boleh menanti ya, sepanjang 20-21 tahun, apakah sukar untuk kamu menanti 1-2 tahun lagi? Kamu lihat, kita sudah memasuki ya, tahun 2024 ini. Before you know it, you can just blink your eyes and open. Sekelip mata teman-teman, sudah akan sampai ya 2028 seperti itu. I watch you a lot and make sure you didn't notice me. Salah satu daripada ciri-cirinya. Orang ini sangat suka ya, melirik matanya memandang kamu, curi-curi pandang. Ketika kamu tidak menyadari yang dia sedang melihat ke arah kamu. Ketika dia merindukan kamu, merasakan tertarik dengan kamu, dia akan melirikkan matanya untuk melihat kamu. Orang ini sangat suka menatap wajah dan mata kamu ya, secara fisik. Nah, jikalau ini hubungan long distance relationship ataupun hubungan jarak jauh ya, mungkin kalian jarang bertemu atau tidak bertemu, saya boleh pastikan ya, dia tidak dapat berterusan begini. Orang ini orang yang perlu sesuatu yang dapat dilihat secara fisik. Jikalau tidak dapat video call dengan kamu setiap hari ya, dia mungkin akan berpaling hati. Kerana orang ini perlukan sesuatu yang dapat dilihat, dipastikan secara nyata. Dia sangat suka menatap wajah kamu, mendengar suara kamu. Jikalau ini semakin berkurangan, saya boleh pastikan ya, hubungan ini tidak akan berkekalan. Nah, seperti itu ya, bacaan daripada seseorang yang hatinya tidak tenteram sehinggalah hari ini tanpa adanya kamu. Teman-teman, kita buka beberapa zodiak beberapa initial di sini ya. Kalian sering bertanya ya, Kak, kenapa initial yang sama sering hadir dan lagi dan lagi? Guys, I really don't know ya. Saya tidak mempunyai jawapan untuk itu ya. Kamu lihat ya. Saya sudah pun cuba ya mencampur-campurkan semua initial ini dan tuangkan seperti ini ya. Kita lihat saja. Kalau saya ambil sekalipun teman-teman, I can't see from this view ya. Like that. Okey teman-teman, saya akan cuba susunkan initial ini dan postkan video ini sebentar lagi ya. Baiklah teman-teman, saya sudah pun menyusun initialnya. Initial yang hadir R, M, K, Q, C, L, W, B, T, G, Y, P, D, U, A, E, X, I. Kelihatan teman-temannya di sini ada huruf M, U, E yang berwarna hijau gelap sama dengan warna meja ini ya, diletakkan di atas. Ketika menyusun initial ini teman-teman ya, tersusun UAE, United Arab Emirates. Mungkin saya tidak tahu ya, sama ada kalian berdealing dengan seseorang yang tinggal atau bekerja di Dubai, atau kamu mungkin menonton video ini daripada Dubai. Mungkin seperti itu ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Yakinilah akan doa-doamu and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.